Di sudut terdalam sebuah lintasan tua yang nyaris terlupakan, suara mesin satu silinder memecah kesunyian fajar. Aspalnya tidak rata, penuh tambalan kasar, dan dikelilingi oleh fasilitas yang lebih mirip gudang tua daripada sebuah sirkuit balap. Tidak ada kamera televisi, tidak ada tribun penonton yang megah, hanya ada debu, panas yang menyengat, dan seorang remaja yang sedang melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh data komputer. Beberapa mekanik senior terdiam menatap layar lap timer. Angka yang muncul di sana tidak masuk akal. Di atas motor standar dengan ban yang mulai kehilangan daya cengkram, pemuda ini baru saja mencatat waktu yang melampaui batas fisik mesin tersebut. Namanya adalah Veda Ega Pratama. Bagi dunia luar, ia adalah sensasi baru dari Indonesia. Namun bagi para petinggi di ruang ber-AC di Tokyo dan Noale, ia adalah subjek dari sebuah perang dingin yang mulai memanas. Kemenangan terbarunya di kandang HRC bukan sekadar soal podium, melainkan sebuah ledakan yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh pedok MotoGP. Sebuah pesan rahasia telah dikirimkan, sebuah pintu garasi telah dibanting, dan peta kekuatan masa depan balap motor dunia baru saja digambar ulang. Namun, sebelum kita memahami mengapa dua pabrikan raksasa mulai saling sikut demi dirinya, kita harus melihat apa yang terjadi tim balap. Mereka adalah kekaisaran. Dan di sirkuit yang mereka sebut sebagai rumah, kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Atmosfer di garasi pagi itu terasa sangat berat, hampir padat. Manajemen puncak HRC hadir secara langsung. Mereka tidak datang untuk sekedar menonton. Mereka datang untuk melakukan audit terhadap masa depan mereka. Veda Ega Pratama berdiri di tengah pusaran ekspektasi itu. Mengenakan baju balap kebanggaannya, ia tampak seperti anomali di tengah ketegangan yang ada. Tidak ada getaran di tangannya. Tidak ada tanda-tanda tekanan pada wajahnya. Padahal, ia tahu bahwa setiap inci pergerakannya sedang dianalisis oleh ribuan mata. Bagi Honda, Veda adalah proyek regenerasi yang sangat krusial. Setelah kehilangan dominasi di kelas utama MotoGP, raksasa Jepang ini sedang dalam misi putus asa untuk menemukan the next big thing. Mereka membutuhkan seseorang yang memiliki insting murni, seseorang yang bisa menjinakkan mesin ketika teknologi mulai mencapai batasnya. Saat lampu start mulai padam, seluruh napas di pedok seolah tertahan. Veda tidak melakukan manuver agresif yang ceroboh. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan bagi lawan-lawannya. Ia bermain dengan logika. Ia membiarkan lawan-lawannya membakar ban mereka di lap-lap awal. Sementara ia sendiri menenun jalur balap yang sempurna, seolah ia sudah menghafal setiap butir pasir di aspal tersebut. Namun, di saat Veda mulai membangun momentumnya, di seberang pedok, sepasang mata dari rival terberat mereka mulai menatap dengan penuh kegelisahan. Masterclass dalam kesunyian. Memasuki pertengahan lomba, ritme balap Veda mulai meningkat secara eksponensial. Ini bukan lagi soal kecepatan murni, ini adalah soal manajemen risiko yang sangat elit. Di saat pembalap seusianya seringkali terbawa emosi untuk melakukan late braking yang beresiko, Veda justru menunjukkan kematangan seorang veteran. Teknik pengeremannya sangat presisi. Ia mampu masuk ke tikungan dengan kecepatan lebih tinggi tanpa merusak stabilitas motor. Ini adalah detail teknis yang hanya dimiliki oleh segelintir pembalap di level dunia. Di setiap tikungan keluar, akselerasinya sangat efisien, memastikan tenaga mesin tersalurkan sempurna ke aspal tanpa banyak wheel spin.
Di lap-lap terakhir, jarak antara Veda dan pengejarnya bukan lagi soal detik, melainkan soal kelas. Ia sudah berada di dimensinya sendiri. Ketika ia menyentuh garis finish, sebuah ledakan euforia pecah di garasi HRC. Mekanik senior yang biasanya dingin dan kaku saling berpelukan. Manajemen puncak tersenyum lebar. Bagi mereka, ini bukan sekedar kemenangan di kandang sendiri. Ini adalah validasi. Ini adalah performa pembalap dengan mental juara, bisik salah satu orang dalam HRC. Kalimat itu bukan sekadar pujian, itu adalah proklamasi. Veda telah membuktikan bahwa ia bukan hanya cepat, tetapi ia tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus menghancurkan lawan. Namun kebahagiaan di kubu Honda adalah racun bagi pihak lain. Hanya beberapa menit setelah seremoni podium selesai, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel salah satu petinggi manajemen. Pesan itu tidak berisi ucapan selamat. Itu adalah pesan bernada protes dan kekecewaan yang mendalam dari markas Aprilia di Noale. Pesan dari Noale. Di dunia balap modern, kontrak adalah segalanya, dan Aprilia, pabrikan asal Italia yang sedang naik daun, merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Rumor yang beredar di kalangan internal pedok menyebutkan bahwa bos besar Aprilia tidak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya melihat dominasi Veda di bawah bendera Honda. Sebelum Veda secara resmi menjadi bagian dari rencana jangka panjang HRC, radar Aprilia sebenarnya sudah menangkap potensi besar anak muda Indonesia ini. Namun, kecepatan langkah manajemen Honda dalam mengamankan tanda tangan Veda dianggap sebagai sebuah langkah catur yang terlalu dominan. Pesan yang dikirimkan tersebut kabarnya menyinggung soal peluang yang hilang. Aprilia merasa bahwa talenta seperti Veda seharusnya menjadi bagian dari revolusi teknologi mereka, bukan malah memperkuat rival abadi mereka. Ketegangan ini bukan lagi soal hasil satu balapan, melainkan soal harga diri pabrikan. Kekecewaan Aprilia menjadi sinyal kuat bagi seluruh isi pedok. Veda Ega Pratama kini telah menjadi komoditas paling panas di pasar transfer pembalap masa depan. Ia berada di pusat tarik-menarik antara filosofi presisi Jepang dan gairah inovasi Italia. Namun apa yang membuat Aprilia begitu terobsesi? Jawabannya tidak ditemukan di sirkuit megah tempat ia baru saja menang. Jawabannya terkubur di sebuah lintasan kumuh yang jauh dari jangkauan radar publik. Testimoni dari lintasan debu. Beberapa minggu sebelum kemenangan besar itu, terjadi sebuah sesi tes yang sangat tertutup. Lokasinya jauh dari kata ideal. Fasilitasnya minim, lingkungannya terlihat kumuh, dan aspalnya penuh dengan tambalan kasar yang bisa menghancurkan suspensi motor apapun. Bagi banyak pembalap muda, kondisi seperti ini adalah alasan untuk mengeluh. Namun bagi Veda, ini adalah laboratorium sejati. Tanpa bantuan data telemetri yang canggih, tanpa mekanik-mekanik elit berbaju rapi, ia turun ke lintasan. Dalam kondisi suhu yang menekan fisik dan debu yang berterbangan, Veda menunjukkan karakter aslinya. Ia tidak memerlukan motor spesifikasi terbaru untuk menjadi cepat. Ia menggunakan instingnya untuk merasakan setiap getaran dari aspal yang rusak itu. Ia menyesuaikan gaya balapnya setiap detik, mencari celah di mana ban bisa mendapatkan cengkraman sedikit saja. Hasilnya, ia mencatatkan waktu yang menurut para saksi mata tidak masuk akal untuk kondisi trek seperti itu. Ini adalah momen di mana para pengamat mulai menyadari bahwa Veda memiliki kesamaan dengan legenda seperti Casey Stoner, kemampuan untuk mengendarai motor yang memiliki masalah teknis dan tetap menjadi yang tercepat. Di lintasan yang tidak bersahabat inilah mentalitas baja Veda ditempa. Jika ia bisa menjadi elit di tempat terburuk, bayangkan apa yang bisa ia lakukan di tempat terbaik dengan dukungan penuh pabrikan. Perang dingin di balik garasi. Informasi tentang hasil tes di lintasan kumuh tersebut mulai bocor ke telinga tim-tim besar. Hal inilah yang memicu kegaduhan di belakang layar.
Aprilia mulai menyadari bahwa Veda bukan sekedar pembalap hasil sistem pengembangan, melainkan seorang anomali, seorang freak of nature yang muncul 1 kali dalam 1 dekade. Kini, setiap langkah Veda diawasi dengan ketat. Ada rumor tentang klausul kontrak yang sangat rumit, dan upaya-upaya gerilya untuk mendekati lingkaran dalamnya. HRC tahu mereka memiliki permata, dan mereka mulai membangun dinding yang sangat tinggi untuk melindunginya. Di sisi lain, tekanan psikologis mulai diberikan oleh media dan pengamat internasional. Mereka mulai membanding-bandingkan data Veda dengan pembalap-pembalap Eropa yang memiliki fasilitas jauh lebih mewah sejak kecil. Pertanyaannya selalu sama. Mampukah insting murni dari Indonesia ini bertahan di tengah dunia yang sangat bergantung pada algoritma dan data elektronik? Namun di tengah semua kebisingan itu, ada satu orang yang tetap diam. Veda tidak terjebak dalam drama kontrak. Ia tidak terpancing oleh pesan-pesan provokatif dari pabrikan rival. Dalam setiap wawancara, ia hanya memberikan jawaban singkat yang menunjukkan fokus tunggalnya, balapan. Kedewasaan ini justru semakin membuat para petinggi pabrikan frustasi. Mereka tidak bisa menemukan celah di pertahanan mentalnya. Namun sebuah badai besar sedang bersiap di Cakrawala. Karena satu kesalahan kecil saja dalam perjalanan karirnya bisa menjadi alasan bagi para predator pedok untuk menerkam. Section 7. Beban dari sebuah negara. Di luar urusan teknis dan politik pabrikan, Veda membawa beban yang jauh lebih berat. Ekspektasi dari 270 juta orang di Indonesia. Di media sosial, setiap gerakannya menjadi bahan perdebatan. Perang komentar antar pendukung pabrikan mulai memanas, menciptakan tekanan yang bisa menghancurkan mental siapapun. Indonesia sudah terlalu lama menunggu seorang pahlawan di lintasan aspal internasional. Dan bagi publik, Veda bukan sekedar pembalap, ia adalah simbol harga diri bangsa. Tekanan ini seringkali menjadi pembunuh bagi karir bakat-bakat muda sebelumnya. Banyak yang hancur karena tidak kuat menanggung beban ekspektasi yang terlalu besar. Namun Veda tampaknya memiliki perisai yang berbeda. Ia mengubah tekanan tersebut menjadi energi yang tenang. Ketika ia berdiri di atas podium, ia tidak hanya mewakili Honda atau dirinya sendiri. Ia mewakili sebuah harapan yang telah lama tertidur. Ketegangan antara HRC dan Aprilia sebenarnya adalah pengakuan tertinggi bagi talentanya. Jika tidak ada yang memperebutkanmu, berarti kamu biasa saja. Dan hari ini, Veda Ega Pratama adalah sosok yang paling diinginkan oleh semua orang. Tapi di balik senyumnya di podium, ada kesadaran bahwa perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Karena di level ini, kawan bisa menjadi lawan hanya dalam satu kedipan mata. Verdict, Aftermath. Matahari mulai meredup di balik gedung-gedung tua sirkuit yang menjadi saksi bisu kehebatan Veda. Garasi mulai sepi, namun nama Veda Ega Pratama tetap menjadi topik pembicaraan utama di setiap meja makan para bos tim. HRC telah memenangkan pertempuran hari ini. Mereka memiliki trofi, mereka memiliki data, dan mereka memiliki sang pembalap. Namun, pesan dari Aprilia tetap menggantung di udara seperti awan mendung. Ini adalah pengingat bahwa di dunia motorsport tidak ada yang benar-benar permanen, sampai bendera finish terakhir dikibarkan di akhir musim. Veda telah membuktikan bahwa menjadi elit bukan soal berada di tempat terbaik dengan fasilitas mewah. Menjadi elit adalah tentang bagaimana tetap memberikan performa terbaik di kondisi terburuk, di lintasan paling berdebu, dan di bawah tekanan paling berat. Hari ini, Veda tidak hanya memenangkan balapan. Ia memenangkan rasa hormat yang mendalam dari mereka yang dulunya ragu. Ia berdiri di pusat pusaran kepentingan besar, di antara raksasa Jepang dan inovator Italia, dengan tenang menatap masa depan yang kini terbuka lebar. Namun, satu pertanyaan besar tetap tersisa di benak setiap orang di pedok. Saat ia akhirnya melangkah ke panggung yang lebih besar, akankah ia tetap menjadi pemuda yang sama yang mampu menaklukkan aspal rusak dengan insting murninya? Ataukah politik pedok akan mengubahnya menjadi orang lain?
Satu hal yang pasti, dunia balap motor tidak akan pernah lagi memandang sebelah mata pada pemuda dari Gunung Kidul ini. Karena bagi Veda, ini bukan hanya soal kecepatan. Ini adalah soal takdir. Dan takdirnya baru saja dimulai.